Jadi kalau hidup kita hanya dikungkung oleh tadi yang dimaksud Ingat, sangat benci agama dari awal, di Yaman mungkin Sunni dan Syiah itu bertahun-tahun rukun. Di Yaman ini kan sila pertama di Sunni juga banyak Habibnya, di Syiah juga banyak Sayyidnya, Habibnya. Tapi bisa diadu domba, bisa perang sekarang. Ini saya kasih tahu nih. Siapa yang mengadu domba? Para provokator, liberal, sekuler, dan Zionis. Itulah provokatornya. Jangan-jangan di Indonesia sudah masuk itu intelijen liar dari luar yang ingin mengobok-obok Indonesia, negeri yang kami cintai ini. Sudahlah. Makanya mari kita orang Islam, mari kita umat Islam, khususnya bapak-bapak yang cerdas-cerdas yang ada di televisi itu, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran ada firman Allah yang mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaklah kita berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Quran. Atau ada yang mengatakan hendaklah kita berpegang teguh pada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan keluarganya, dan jangan saling bercerai-berai. Kelompok-kelompok 212, 411 itu semua duplikasi. Ingatlah, mari kita berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Quran, dan jangan saling bercerai-berai. Kenapa ngatasnamakan FPI dukung Anies? Sama Anies nggak dirugikan untuk saat ini. Wong Partai Umat aja belum dukung seseorang kok, masih kriteria, apalagi FPI yang bukan partai politik. Jadi ini ada tujuannya. Dan pengakuan saudara Khairul Anam Kiai tadi, saya cek semuanya ada. Jadi saya cek pengakuan Khairul Anam itu semuanya betul. Ya, misalkan dia dikontak oleh Edi. Sudahlah. Mukanya ada. Tidak ada beda mazhab itu, perang itu nggak ada. Yang ada perang zaman Khalifah Sayyidina Ali itu rebutan kekuasaan. Perang Jamal, Siti Aisyah mau menurunkan Sayyidina Ali, mau merebut kekhalifahan Sayyidina Ali. Perang Siffin, Muawiyah mau menurunkan Sayyidina Ali atau merebut kekhalifahan Sayyidina Ali. Jadi nggak ada perang mazhab, perang untuk merebut kekuasaan. Diteruskan dendam anak dengan anak. Yazid bin Muawiyah perang di Karbala dengan Sayyidina Husain, dan terjadi gugurnya Imam Husain alaihissalam di padang Karbala. Gak ada perang mazhab. Demokrasi memberi kebebasan, lu memang boleh, tapi begini loh. Yang ada perebutan kekuasaan. Ingat itu tadi perang Jamal, kurbannya 8.000. Padahal Rasulullah pernah bersabda, pernah pesan pada Siti Aisyah, perempuan tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh berpolitik dan tidak boleh perang, tidak boleh ikut perang. Tapi setelah Rasulullah wafat, Siti Aisyah yang perempuan ikut perang. Ini sudah melanggar pesan Nabi. Ini rame terus. Rame terus. Mikir kemajuan bagaimana teknologi maju. Sudahlah. Perang Siffin dan sebagainya. Pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu terjadi karena politik. Di dalam Kristen juga terjadi pasca Westphalia Agreement. Juga saling bunuh sesama orang Kristen. Juga dengan orang-orang Hindu, orang Buddha, semua sejarah agama-agama itu ketika bersentuhan dan politik, maka semua kejahatannya itu diseret paksa ke dalam konsep-konsep. Sudahlah, nggak ada perang mazhab itu. Dengan Anda, kalau itu Anda mampu. Anda jangan makanya Islam boleh berpolitik, tapi Islamnya harus orang Islam yang beriman. Bukan Islam sontoloyo, bukan Islam gadungan, Islam KTP. Islam liberal. Politik bisa baik kalau yang memegang orang Islam yang beriman, bukan orang Islam yang liberal, orang Islam yang
silakan. yang Mungkin bisa dijelaskan KTP-nya lagi saja. poinnya, Mas Islah. Tadi kita belum dengar secara utuh. Jadi begini ya, orang-orang yang beragama Seperti di Indonesia ini, waduh terus. seolah-olah harus menjadi supremasis. Ini yang harus kita Karena rasakan. yang berpolitik Gerakan-gerakan orang-orang agama Islam atau orang-orang di luar Islam ini muncul yang karena tidak beriman, pemikiran supremasis bahwa Islam dengan KTP. menguasai politik, orang akan menjayakan agamanya. Ini memang sengaja dijejalkan oleh negara-negara barat kepada orang-orang Islam hari ini supaya orang Islam ini betul-betul terpecah belah. Harusnya kan hal ini sudah bisa dibaca dong oleh pemerintah kita. Loh, memang harus Dan ingat, seperti Khilafatul Muslimin. Indonesia kenapa mudah ditaklukkan oleh Belanda? Pertama yaitu mendirikan Persatuan Dagang VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Apapun pemikirannya. Kedua, Tapi undang-undang kita memecah cuma belah dan mengadu domba. ketika dia Menggunakan sudah politik belah bambu. eskalasi, Yang bawah diinjak, yang atas baru diangkat. saya lakukan, ada pembuktian materialnya, baru bisa Terus itu cari orang-orang yang bisa ngatok, cari orang-orang yang bisa jadi kacung, dibayar untuk menyebarkan fitnah. dia ini sebenarnya melakukan eskalasi nanti Untuk di bikin tahun gaduh. 2024 ini Akhirnya menjelang satu abad keruntuhan Nusantara, Indonesia ini, Nusantara ini lemah. Sultan-sultan diadu domba. 1924 di bawah Akhirnya terjadi Sultan perang antara keponakan paman. 100 tahunnya nanti Setelah itu 2024. Indonesia bisa ditaklukkan Di situ nanti mereka ini terpengaruh oleh kafir Belanda. kekuatan bahwa dalam setiap 100 tahun ada hadis sahih yang mengatakan bahwa dalam setiap 100 tahun akan muncul mujaddid, pembaharu dalam Islam. Salah satu mujaddid itu adalah Imam Syafi'i misalnya. Ini kan mereka ini mensalah artikan bahwa mujaddid itu seolah-olah penguasaan politik. Nah, Khilafatul Muslimin ini membangun eskalasi itu untuk 2024. Gerakan-gerakan semacam ini dilalahnya bertemu Maaf, dengan agenda maaf kalau saya ngomong kasar. Karena di hati saya ini sudah nampung lama unek-unek. Tidak bisa menyampaikan, sekarang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kritik saya ini menjadi bahan pertimbangan di berbagai belahan dunia, di oleh Somalia, kaum di Nigeria, intelektual, di Syria, dan oleh berbagai negara para orang-orang yang mengaku orang-orang cerdas. di Jammu Kashmir. Saya orang awam, Diracuni Al-Fakir, oleh orang berbagai awam, agitasi Al-Fakir, agitasi As'ad politik, Mahrizal, seolah-olah Selombiki. kalau orang Mohon Islam maaf harus yang berkenalan sebesar-besarnya, dengan Tuan, kemudian Tuan, mohon maaf yang besar-besarnya, Tuan. Seperti zaman feodal. Ini kan sebenarnya konsep-konsep pecah belah seperti yang terjadi pada zaman Bani Umayyah, Khulafaur Rasyidin.